Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Dosen pengampu Bapak Ulum Haridaripah SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah hadis terbaru. Dalam video ini saya akan membahas mengenai hadis iman. Berbicara tentang iman, maka kita tidak bisa terlepas dari hadis nomor 2, yakni dari kitab hadis Arba'in karya Syekh Imam Nawawi. Pada hadis itu disebutkan, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar Al-Faruq. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Lalu datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal. Wajahnya amat putih, hitam, legamlah rambutnya, dan tidak tampak dalam wajahnya suatu hal yang membuatnya lelah dengan jauhnya perjalanan. Dan tidak ada seorang pun yang mengenali beliau. Siapakah laki-laki tersebut? Laki-laki tersebut terjawab oleh hadis tersebut di bagian yang terakhir ialah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk datang memuji Nabi Muhammad SAW. Pada pertanyaan pertama, Rasulullah SAW mendapatkan pertanyaan tentang Islam. Lalu di bagian yang kedua, Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan pertanyaan mengenai tentang iman. Berikut saya akan bacakan hadis yang berkenaan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang artinya, telah berkata laki-laki tersebut kepada Nabi Muhammad SAW, maka katakanlah, beritakanlah kepadaku apa itu iman. Lantas Rasulullah menjawab, iman itu engkau percaya kepada Allah, engkau percaya kepada malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada Rasul utusan Allah, engkau percaya kepada adanya hari kiamat, engkau percaya akan adanya takdir, baik takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Lalu apakah definisi dari iman tersendiri? Iman menurut bahasa ialah pengakuan atau pembenaran, sedangkan menurut istilah adalah pengakuan atau pembenaran yang mendalam. Lalu bagaimanakah definisi iman sesuai dengan apa yang diinginkan Al-Quran? Nabi yang berkata, la yadhkurul iman illa bima'na yaqin bila syak. Tidak disebutkan kalimat iman di dalam Al-Quran kecuali maknanya adalah yakin, tidak ragu. Yakin, tidak boleh ragu. Yakin, jangan ragu. Oleh karena itu, maka ketika ada kalimat iman yang turun pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat kedua sampai ketiga dikatakan bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapakah hudal lil muttaqin itu? Terjawab di ayat selanjutnya ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang percaya kepada hal gaib. Orang-orang yang percaya pada Allah meskipun Allah tidak tampak di dalam matanya. Maka mari hadirkanlah keimanan di dalam hati dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Sehingga ketika keimanan itu telah masuk di dalam hati, dia akan membimbing seluruh anggota badan. Tangan kita akan dibimbing dengan iman, mata kita akan dibimbing dengan iman, bibir kita akan dibimbing dengan iman. Tetapi keimanan tersebut tidak akan sempurna jika tidak diucapkan oleh lisan dan tidak ada pengamalan dengan anggota badan. Isi perkataan dari Imam Bukhari tersebut ialah al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hajar yang berkata bahwasanya iman itu ialah mengetahuinya hati, berkatanya lisan, dan adanya pengamalan dalam anggota badan. Oleh karena itu, maka keimanan tidak bisa dikatakan iman jika tidak memuat tiga unsur tersebut. Iman itu harus ditekadkan, diyakinkan di dalam hati. Iman itu harus diucapkan oleh lisan, dan iman itu harus diamalkan oleh anggota badan. Lalu terhadap apa sajakah iman kita disampaikan? Yang pertama, kita harus mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta.
sebagai Sang Maha, sebagai yang menjadikan kita sebagai yang segala-galanya di dunia. Yang selanjutnya adalah iman terhadap malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga adalah iman terhadap kitab-kitab Allah yang diberikan kepada utusannya. Yang keempat adalah iman kepada utusan-utusan Allah. Yang kelima adalah iman terhadap adanya hari akhir. Dan yang keenam adalah iman terhadap qada dan qadarnya. Semua ketetapan yang telah Allah takdirkan, maka itulah yang terbaik untuk kita. Daqiq Al-Aid berkata bahwasannya hadis ini sangatlah penting karena memuat segala perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Kan ilmu syariat juga mengacu padanya. Mengapa? Sebab nilai-nilai hadis yang ada di dalam hadis-hadis yang lain ada pada hadis ini. Bahkan hadis ini disebutkan sebagai ummus sunnah atau induknya semua sunnah, seperti halnya Al-Fatihah yang menjadikannya Ummul Quran. Sebab dalam Al-Fatihah ini memuat semua nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan bahkan hadis ini termasuk hadis mutawatir sebab diriwayatkan oleh 8 perawi atau 8 sahabat, yakni Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Amir Al-Ash'ari, dan Jarir Al-Bajali. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang benar itu mutlak dari Allah, dan apabila ada yang salah itu mutlak kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.